Selamat weekend teman-teman, my man, what's up guys? Jadi kali ini kita akan langsung membahas beberapa market. Gue optimis banget ya, market kali ini akan membuat kita zuan. Asal kalian tahu caranya gitu ya. Makanya gue akan membahas beberapa market buat kalian gitu ya. Tentunya ada IHSG-nya guys, tenang aja ada ya. If you can see it down below, pasti ada ya, karena gua akan bahas biar semuanya look at bahwa memang ada beberapa market yang bisa membuat kita cuan. Oke, jadi saham pilihan forex, kripto, saham Indonesia, saham Amerika, bla 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 bla. Oke guys, IHSG-nya akan terbang, cuannya ambil yang mana? Nah, nanti akan kita bahas ya, baik itu weekly, mingguan, dan harian cuy ya. Lalu saat ini kita juga akan lihat kripto mulai naik, akan lanjut atau enggak, dan itu gue udah stock screening. Thank you banget Pak Husni udah dikasih tahu, dan datanya diambil ini banget ya, diambil broker tuh udah lengkap banget, mantap banget Pak Husni, cicau cicau gitu ya. Lalu gimana saham Amerika yang bisa cuan? Nah, buat teman-teman tuh yang bisa lihat-lihat tuh yang mana yang bisa cuan saham hari ini untuk 9 Agustus. Oke cuy. Oke. Lanjut ya. Jadi kita ngomongin mengenai sentimen dulu. Sebelumnya buat teman-teman yang mau di workshop dengan gua gitu ya, itu akan ada kelas forex ya guys ya, yang dimana sebenarnya indikatornya tuh bisa buat saham Indonesia, bisa buat saham US, bisa juga buat forex. Nah, tetapi gue kerjasama sama GIC Trade, which is my broker gitu ya, yang gampang banget WD-nya apa segala macem, ya kan, dan terdaftar di Bapeti. All legit guys, all legit, don't worry gitu ya. Dengan benefit tuh yang di atas tuh ya, ada deposit yang kalian bisa withdraw gitu ya, kurang lebih setara dengan 15 million gitu ya. Promo 100% cashback deposit, mantap ya. Lalu ada bonus, gua kasih juga ya. Lalu tentunya paket indikator, gua ngasih indikatornya nggak banyak ya guys ya, karena ada berbagai macam kondisi market yang akan gua jelaskan di kelas tersebut ya. Jadi buat forex, buat saham dan segala macam, dan bagaimana sih kondisi market, kalau uptrend gimana, kalau downtrend gimana, kalau sideways gimana, apa yang harus kita lakukan ya. Jangan percaya dengan bot gitu kan. Ternyata botnya cuman bisa buat saham-saham pair atau forex ataupun saham-saham yang lagi sideways. Dibohongin guys gitu. Mendingan mandiri aja ya. Lalu gua ajarin screening market cuy ya, dan juga beberapa materi investasi dan trading forex by gue, dan juga dikasih ebook klasik buat teman-teman yang udah gua review dan menurut gua bagus banget ya. Strategi profit konsisten di kelas forexnya Eike ya. Kalau kalian mau, di bawah ada linknya, kalian boleh ikutan. Oke guys, lanjut ya. Baik, nah pertama adalah gua akan membahas mengenai sentimen yang ada di global ya. Yang pertama adalah ada non-farm payroll impact. Non-farm payroll itu adalah pembukaan lowongan tenaga kerja di luar pertanian ya guys ya. Dan ini biasanya menjadi indikator buat Federal Bank, buat mata uang di negara tetangga Amerika, dan juga untuk menjadi indikator buat saham-saham di US gitu ya. Semakin banyak pekerjaan yang dibuka, semakin bagus kondisi perekonomian. Semakin kondisi perekonomian makin bagus stoknya. Semakin bagus stoknya, dunia juga akan terangkat karena banyak yang ekspor ke sana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah ini akan berimpact langsung? Let's see, kita lihat chartnya seperti apa. Apakah besok chart Asia hari Seninnya juga akan mabur atau naik? Kita lihat aja. Oke guys, lalu juga ada commodity correction. Commodity correction bisa satu mengenai COVID ya. COVID, kenapa COVID? Karena seperti yang kita tahu ya, di Cina lagi ngalamin Delta pandemik juga, Amerika juga gitu. Apakah itu karena koreksinya?
let's see, ataupun inventorinya yang memang mulai meningkat. Jadi kebutuhan supply ya komoditi-komoditi tersebut mulai mengecil. Kita lihat aja perkembangannya seperti apa. Kalau gua ngelihatnya sampai hari ini barusan baca koran nih gitu ya, kayaknya lebih terkendali ya yang di Cina ya. Lalu yang di Amerika tuh banyak bilang bahwa efikasi dari vaksin-vaksinnya mereka oke kok dengan Delta gitu ya, Delta Spa ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Lalu kripto kayaknya mulai naik ya, karena ada easiness dari government Cina gitu ya, nggak akan meregulasi kripto as for now gitu ya, sekarang gitu ya, mungkin tahun depan jadi mulai merajalela lagi, kita lihat aja. Lalu ada kode-kode di bawah ini, which is itu untuk saham US yang akan gua ngomongin. Oke guys, ya jangan lupa sentimen-sentimen ini untuk kita baca. At the end, analisa charting kita, analisa berdasarkan price action dan tape reading yang gue lakukan ya, itu adalah yang paling hakiki karena kita ngelihat marketnya mau kemana. But anyway guys, gue harus disclaimer juga bahwa it's my analisa gitu ya, bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual, tetapi kalian harus menganalisa kembali guys. Jangan lupa ya, karena gua ngelihatnya news is only news, is only like 5 indikator, 5th indikator, urutan kelima indikator. At the end, gua akan melihat dari chart, dari price action dan segala macam. Even fundamental dan kondisi perusahaan pun nggak akan gua begitu pikirin karena gua lihat sentimen pasarnya aja. Okay guys, so that's the disclaimer that I would like to give it to you. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai Forex ya. Oke guys, jadi yang pertama gue akan ngomongin mengenai Forex ya. Forex, ntar ya cuy, tutupin dulu nih ya. Set mana nih Forex ya. Set Instagram set. Nah, oke. Forex kalau gua ngelihatnya pertama adalah DXY atau dollar index. Gua lihat bahwa sejak dia ada pengumuman yang ada di sini ya, bahwa dia naik kurang lebih 943.000 ya kemarin ya, 943.000 gitu ya, hampir sejuta peluang pekerjaan ya, which is good ya. Kemarin cuman minusnya sekarang. Jadi kalau kita lihat ya, based on chart juga ini membaik terus ya chartnya ya. Kalau yang ini turun ya, yang ini membaik terus. Nah, kalau menurut gue is good enough gitu ya. Around 1 million atau 700 ya is good enough bahwa perbaikan sedang terjadi. Ya guys ya. Nah, dari sini kita lihat juga impactnya ke Amerika. US dollarnya naik tinggi gitu ya guys ya. Dan bentuknya ini juga udah lumayan nih. Ada neckline yang harus ditembus. Kalau neckline yang ditembus dan dia naik terus menuju 94, 596, mungkin US dollar akan di atas, ditutup di atas 14.000 ya guys ya, 15.000 ya, kita lihat aja. Nah, dari sini guys, dari sini ya, kita lihat juga Dow Jones ya, DJIA. Index future Dow Jones. Industrial average ya masih naik ya guys ya, masih all time high juga, dan kayaknya projectionnya adalah menuju 36169 atau 38359. If you have index gitu ya, boleh lah untuk dibeli dengan SL 34671 menuju 35932 ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat yang punya indeks ya, monggo. Di sini ada strong trend line or projection line yang kayaknya lumayan shallow ya guys ya. Oke. Lalu setelah itu tadi udah di XY di ini, lalu kita lihat komoditi. Komoditi kalau menurut gue US XAU USD cenderung melemah nih guys ya, menuju supportnya yang ada di sini ya, yaitu di area-area 17 berapa nih, 51 ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati di sini, udah nggak bisa tembus, cenderung ya ke sini ya. Kalau besok dia mantul lagi paling sideways-nya di sini juga gitu ya. Dengan target pertama 1797.
kedua 1829 guys ya. Jadi kalau menurut gua please be careful ya untuk hal ini, hati-hati kalau kalian mau jual. Mungkin targetnya 1750, sekarang 1763, masih ada 1000 pips ya buat kalian untuk mereviewnya. Lalu setelah itu ada US Oil. US Oil kalau menurut gua itu ya, gitu ya. Ini kayaknya akan turun lagi nih karena US dollarnya membaik gitu ya. Mungkin dia akan tes support lagi di 66.25 ini, lalu mungkin akan mantul lagi ya. Jadi kalau menurut gua demand-nya masih ada, masih uptrend, tapi memang dia akan koreksi nih ya. Kita lihat aja apakah dia bisa mantul di 65.80 atau enggak ya. US Oil itu US Oil. Lalu setelah itu kita masuk ke what do you say? Crude palm oil ya. Oke. Crude palm oil kayaknya masih turun ya guys ya, nih kita lihat ya, masih berset-setan di situ ya. Jadi kalian harus hati-hati ya guys ya. Please hati-hati ya guys, jangan terlalu kesusu ya. Karena kalau kalian kesusu-susu nggak dapet susu ya guys ya. Nah, lanjut setelah itu kita ngomongin crude palm oil, udah nikel kali ya. Kita ngomongin nikel dan tins. Sebelum kita masuk lagi ke forex. Ya, nikel juga lagi turun ya. Coba kita lihat di sini. Bear with me ya, please. Nah. Mana lama banget. Ini banyak nggak ya yang request? Hai Cilinda. Kita lihat, ada lumayan nggak yang request? Oh, cuma 3. Sabar. Terus cuy, kalau minta saham ya untuk dibahas satu-satu aja ya. Jangan banyak-banyak cuy. Pusing gua. Dan yang lain nanti nggak kebagian. Kasihan kan ininya ya. Lama-lama ya. Kalau boleh nih. Tuh kan banyak kan. Ya, sip. Lalu setelah itu kita ke sini ya. D. Apa nih? Nah. Ya, hati-hati ya, masih turun ya, tes support 19085 ya. Selama masih di atas 18800 ya, masih mantul-mantul di sini masih oke sih ya guys ya. Kalau menurut gue nih lagi sabar-sabar aja. Lalu ada tin ya, atau timah. Kaleng-kalengan. Tin future ya, masih naik ya. Masih oke lah, agak flat. Kita lihat apakah dia akan turun ya. Selama masih di atas 33, 436, 32 sih masih oke gitu ya. Lalu setelah itu kita masuk ke sini lagi, Newcastle Coal. Newcastle Coal Future ya guys ya. Kalau menurut saya sih ya masih jalan ya. Masih lancar naik ke atas ya. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke GBP USD. So kalau menurut gua US dollar akan naik nih guys ya. Ini jadi anything yang against US dollar akan melemah nih guys ya, akan menuju 1378361. Kita lihat aja ya besok 1-2 hari ini kalau memang dia melemah ya. US dollar juga sama nih ya. Kalau menurut gua akan ke 117030 ya. Di 4 hours juga seperti itu guys. Akan menuju area-area di bawah ya ke 117088. USD CAD akan menguat ya, USD CAD ya. USD CAD bentuknya juga ini, apalagi dia udah breaking dan neckline. Kalau menurut gua dia akan ke 126830 dan 127795 ya USD CAD. Lalu USD JPY juga sama ya guys ya. Juga sama, dia akan naik ke atas menuju 110540 dan 11063 ya. Lalu XAU tadi gua udah bilang ya menuju 1750. Lalu nanti dia daily pasti gua akan update beberapa sinyal-sinyal yang mungkin oke untuk analisa ke kalian gitu ya. Tapi menurut gua USD akan selalu naik gitu ya. Lalu untuk yang campuran, ganda campuran ya, GBP GBP JPY gitu ya, GBP Yen itu kayaknya bakalan seru nih kalau misalnya dia turun lagi nih guys ya. Kita lihat aja apa yang akan terjadi gitu ya bentuknya ya. Ada
inverse head and shoulder gitu ya. Kalau dia tembus dari 153 346 mungkin dia bisa nyampe ke 153 mungkin bisa nyampe ke 155 810 ya guys ya, dengan SL di bawah 152 519. Oke guys. Lalu kita masuk ke area namanya US ya. US itu kalau menurut gua ya ada beberapa yang lucu-lucu nih. Pertama adalah Home Depot. Ya, HD Home Depot. Ya, gua kasih di daily ya guys ya, buat kalian biar bisa swing gitu ya. Home Depot seru ya guys ya bentuknya, dan dia lagi tes support ya. Kalau dia mantul dari 336.20 ya, mungkin bisa ke target, bisa kita taruh di area 366. SL di bawah 325.31 ya guys ya. Ya, itu analisa gua ya, 3366 ya. Mungkin dia kalau dia mantul ya guys ya. Pertama itu Home Depot, lalu setelah itu ada Walmart. Ya. Walmart juga seru ya guys ya. Ya, SL di bawah 144.09, ini menuju 144. Kalau dia tembus 146.32 menuju 152.42. Lalu setelah itu ada PG. Bukan parental guy ya, tapi adalah Procter and Gamble ya guys ya. Ini lagi uptrend. Kalau dia mantul ya 143.36 bisa menuju ke 147.01. Lalu setelah itu ada PFE atau Pfizer ya guys ya. Kalau ini kayaknya udah lumayan seru guys ya. Kalau dia mantul lagi dengan SL 43.93 buy di 45.68 menuju 50-nya. Oke. Lanjut setelah itu ada CRM. Ya, Salesforce. Nah, ini juga seru ya, bentuknya juga inverse head and shoulder gitu ya. Kalau dia tembus ya, belum tentu tembus. Ya, kalau dia tembus 255.29, dia mungkin bisa sampai ke area 290 280 ya, daerah-daerah sini ya. SL kalian taruh di bawah 245 dan di bawah 241. That's the US. Lalu setelah itu gua akan ngomongin mengenai BTC USD, which is USD-nya masih tetap melambai lagi ya Allah cuy, menguat ya. Nah, BTC USD kalau menurut saya nih ya, kita lihat dia udah breaking out dari trend line yang dibuat dari 13 April 21. SL bisa ditaruh di 3921. Ini udah mulai seru ya. Kita lihat aja 43172 menuju 54995 dengan SL tadi yang gue bilang ya, di bawah 40.000 atau di bawah 41483. Lalu setelah itu ada Ethereum USD. Ya, Ethereum USD juga sama ya guys ya, mulai naik ke puncak gunung, tinggi sekali menuju 3470. SL di bawah 2642, beli di area 2922. Lalu setelah itu ada EGLD. Ada nggak nih? Ya, EGLD. Ini juga seru ya guys ya. Ini udah breaking out dari double bottomnya gitu ya, patternnya. Kita lihat aja. Ini mungkin masih bisa menuju 1210977 30 poin. 30 poin. Jadi berarti dia kurang lebih akan menuju 140 150 150 ya, daerah-daerah sini. Kita lihat aja EGLD USD ya guys ya. Lalu setelah itu ada, dan ini 4 hours-nya juga sama ya guys ya, buat breakout, buat ini. Lalu setelah itu ada ZIL USD. Nah, ini juga seru ya guys ya. Udah breaking out dari trend line-nya menuju area 0.1171 ya. SL di bawah 00819 ya. Hati-hati ya guys ya, yang kayak begini-begini gue sebut tapi nggak begitu liquid. So please be careful, calculate your risk ya. I'm only do the analysis gitu ya, tapi kalian harus atur resikonya seperti apa. Oke, that's crypto guys, that's crypto. Jadi US udah, crypto udah, forex udah, tinggal kita ngomong mengenai saham Indonesia. Let's check it out. Cek gitu ya. Masuk ini dulu. Masuk pre intro dulu. Kok intro sih? Apa sih? Pause dulu lah. Pokoknya ada videonya. Oke.
Sentimennya guys, kalau Indonesia itu adalah ada dua nih guys ya yang gue lihat ya. Pertama adalah mengenai GDP rising gitu ya. GDP-nya kita itu kemarin naiknya lumayan banget. Padahal kita kena PPKM udah 3 minggu lebih ya. Ya guys ya. Ternyata dia masih naik 7% guys. Kebayang nggak kalau PPKM-nya dicabut? Ya misalnya tanggal 9 ini atau apa, karena kan kondisi udah membaik nih ya, mulai agak melandai walaupun di luar Jawa tuh mulai meningkat ya. Semoga aja pemerintah dengan strateginya yang baik dan benar, dengan kerjasama dengan para pemprov atau gubernur-gubernur, semoga bisa di-contain COVID-nya atau penularan COVID-nya. Nah, itu akan menjadi menurut gua sentimen yang sangat positif. Terbukti bahwa finance yang kecil-kecil mulai naik-naik menggeliat gitu ya. Makanya banyak juga finance dan digital yang mulai seru-seru lagi guys. Yang kedua adalah GDP rise ini biasanya akan mulai lagi di quarter berikutnya akan naik lagi. Gue sih berharap gitu ya, di Agustus ini di ease bener-bener dia naik lagi, jadi nggak sampai minus ya. Soalnya kan jangan sampai jadi minus lagi gitu ya, karena perbaikannya udah lumayan bagus gitu ya. Jadi dua harapan gua yang akan memberikan sentimen positif yang dimana akan lumayan membaik ya guys ya. Nah, kita lihat dari sini mungkin JKSE ya cuy ya. JKSE ya naik ya guys ya, walaupun merge dikit ya, naik. Mudah-mudahan menuju 6.300 ya. Ini udah di atas 6.200 ya. Kayaknya belum mau nih turun dari sini ya. Besok kita lihat apakah turun. Kalau enggak sih bakalan menuju ke 6.300. Merah om, nggak apa-apa. Yang penting kan bentuk candle ya. Kalau kalian tahu ikut kelas gua sih, kalian udah ngerti yang mana yang terbuat candle tersebut. Oke cuy. Lanjut, setelah itu kita masuk ke sektor-sektornya ya. Sektor-sektornya ya di Neo ya, sektor di Neo ya, seperti yang kita lihat ya di sini, health-nya agak mabruk ya, tapi finance, trans, infra, properti ya ini lumayan nih membaik gitu ya. Nah, kita lihat aja, kalau menurut gue sih mostly ya, kalau gue ya akan melihat dari finance ya guys ya. Nah, lu lihat nih kepalanya yang ada di sini, dan juga gua akan melihat mengenai teknologi nih ya. Kalau nggak salah di sini nih teknologi ya guys ya, dan juga trans ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, pertama adalah basic sih masih oke ya. Pertama adalah teknologi, kalau menurut gua ini bagus banget ya, dia akan menjadi ke sana gitu ya. Lalu setelah itu ada finance gitu ya, ini juga oke lah, lumayan ya. DX Industry, finance kayaknya lumayan ya, sudah masuk persental ke 3/4-nya di sini naik ke sini. Jadi menurut gua oke banget ya, dibarengi oleh beberapa saham-saham yang medium bank gitu ya, yang bisa lumayan mendongkrak. Gua sih berharap bahwa BBRI, BBNI, BBCA, BMRI juga sama tuh seperti itu ya. Let's check it out guys. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa pertama gue buy mantul-nya udah gue tarik TCPI-nya guys, karena udah nggak masuk setup gue, jadi gue taruh NFCX dan Arto. Jadi kita bahas aja langsung. Pertama adalah NFCX ya cuy ya. Ya, SL di bawah 8525, beli di area 9550 menuju 12.000 ya, buy on mantul ya. Nah, ingat ya guys ya. Gue buat analisa ini berdasarkan price action dan tape reading or based on technical analysis ya guys ya. It's only analisa yang gue buat gitu ya. Kalian harus lihat lagi risk reward rasionya dan yang lain-lain. So bukan berarti lo telan bulat-bulat, tapi lo bikin planningnya sendiri gitu ya. Jangan sampai kalian jadi rugi gitu ya. Jadi dan juga duitnya harus kalian manage sedemikian mungkin sampai resikonya kecil. Either itu cicil ataupun kalian wait and see dulu, sabar-sabar aja ya. Lalu setelah itu ada Arto cuy. Ya. Arto
Ya, ini juga mau mantul ya. SL di bawah 15.950, beli di area 17.250 menuju 20.000-nya ya cuy ya. Lalu setelah itu kita ada namanya watchlist, which is pertama adalah Aldo. Oke. Alkindo ya, SL di bawah 630, beli di area 675 menuju 885 menuju 1025 ya cuy ya. Lalu setelah itu ada BABP ya, SL di bawah 445, beli di area 540 menuju 700 ya. Lalu setelah itu ada BBYB cuy, BBYB. Ya, ini juga sama ya, copet aja dulu ya. Kalau misalnya mau swing, tunggu dulu dia koreksi dan mantul, baru kalian ambil ya. Ini buat copet aja. Lalu setelah itu ada Big Cap. Big Cap kayaknya seru juga nih ya. Ya, mulai ya, SL di bawah 127, beli di area 136. Hati-hati ya, nggak begitu liquid dan tergantung dengan broker yang dominan yang ada di sini. 161 boleh dijadikan target dan 180 dengan stop loss di bawah 125 atau di bawah 130. Ya guys ya, beli buy area daerah-daerah 136. Lalu setelah itu ada Bevin. Bevin ini juga seru ya guys ya, dari harian maupun dari weekly. Kalau menurut gua, kalau dari harian, tunggu dia koreksi dulu. Untuk saat ini boleh dicopet. Tunggu dia koreksi dulu, mantul-mantul di area 1100 gitu ya. SL di bawah 985, kalau dia mantul boleh diambil menuju 1335 dan menuju 1500. Lalu setelah itu ada BHIT. BH? Kalian yang jawab ya. Kalau gua ngomong BH, langsung kalian jawab hitam gitu ya. Ayo coba BH. Nah gitu, pinter ya. Oke, lanjut ya guys ya. SL di bawah 97, beli di area 106 menuju 132 dan 140 cuy. Ya, hati-hati ya. Ini goreng-gorengan juga. Kalau kalian diguyur, please pasang stop lossnya ya, jangan sampai ruginya berjilid-jilid. Lalu BKSW, kalau menurut gua BKSW ya, lumayan lah gitu ya, masih consider uptrend gitu ya, tapi buat copetan aja. Tunggu dia koreksi dulu di 296 ataupun 278, lalu kalau dia mantul boleh dibeli lagi. SL kalian taruh di 248 kalau dia mantul di daerah-daerah tersebut menuju 396-400. Lalu setelah itu ada BNII ya, SL di bawah 356, beli di area 374 menuju 428 dan 446 ya cuy ya. Lalu setelah itu ada BNGA. BNGA SL di bawah 975, beli di area 1020 menuju 1085 dan 1165. Lalu setelah itu ada MSIN ya, SL di bawah 540, beli di area 605 menuju 735. Lalu setelah itu ada MNCN juga sebenarnya masih downtrend ya guys ya. Kalau dia tembus dari 880 lumayan seru nih, atau tembus dari 920 ya, baru kalian lihat. Makanya harus hati-hati. Lalu setelah itu ada SNLK. Ini Sunter Lakeside ya. Udah pernah belum cekin Sunter Lakeside? Hah? Yang udah tolong bilang di bawah ya. Hati-hati tapi naruh di digital gini, nggak bisa dihapus. Oke cuy ya. Ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 1105, beli di area 1220 menuju 1440 ya. Lanjut setelah itu ada Wood ya. Ini juga seru ya. Tapi harus hati-hati ya guys ya. Bentuknya dia sering PHP ya guys ya. Jadi kalian kalau nggak kuat mendingan jangan diambil. SL di bawah 790, beli di area 830 menuju 950 or 1075 ya. Lalu setelah itu ada Bank gitu ya. Bang SL di bawah 3220, beli di area 3610 menuju 4380 ya. Lalu setelah itu ada SKRN. Ini yang udah gue sering ngomongin ya, agak-agak capek ya sebenarnya ya ngomonginnya.
SL di bawah 735 beli di area 795 menuju 885 dan 1000 ya. Bentuknya udah lucu guys karena dia baru keluar dari sideways-nya. So if you want it, then you can cicil it ya. Apa coba bahasa Inggrisnya? You can cicil it. Oke, nah. Lalu setelah itu ada energy dan range ya. Energy cuy, energy ya. SL di bawah 124 beli di area 131 menuju 161 ya. Lalu setelah itu ada range. Range guys, range. Nah, ini juga udah sering gue omongin dari sini ya. Kalau nggak salah ya gue omongin ya, jedet ya udah, ya kan. Sekarang copetin aja. Kalau kalian nggak hati-hati, diguyur ya. Jadi so please be careful ya. Kalau diguyur tuh apa? Dijual banyak-banyak cuy ya. Jadi hati-hati. Lalu setelah itu ada range, ada ZYRX. Ya, ZYRX adalah perusahaan laptop lokal Indonesia yang bikin di sini. Jadi ya banyak sentimen positif karena lagi mau banyak disupport oleh pemerintah gitu ya. Kalian boleh beli di area 775, SL di bawah 710 menuju 910 ya. Just my analisa ya guys ya. Kalian hitung lagi risk rewardnya dan juga bukan ajakan membeli ya. Siapa tahu align sama analisa atau planningnya kalian ya, monggo ya. Langsung abis itu ada kota. Kota ya, kota juga lucu ya guys ya. SL di bawah 146 beli di area 174 menuju 254 300 ya cuy. Lalu setelah itu ada Chen cuy, Chen ya, ini juga kayaknya mau mantul nih. SL di bawah 362 beli di area 404 menuju 474. Lalu setelah itu ada Kren dan BRPT ya. Keren ya guys ya. SL di bawah 150 beli di area 163 menuju 188. Ini lucu ya, kerennya boleh dicatat, lucu kata Om Yusa. Ketawa dong Om Yusa, itu tadi udah. Oke, lanjut setelah itu ada BRPT. BRPT up and away gitu ya. Tapi hati-hati nih kayaknya mau koreksi. Kalau dia koreksi dan masih di atas 1000 ya guys ya, boleh diambil. SL di bawah 1005 ya menuju 1200 ya. Lanjut setelah itu ada TNCA. TNCA cuy. TNCA ini juga seru ya guys ya. Buat copetan aja ya. Lalu setelah itu ada TPIA. TPIA ini juga lumayan ya guys ya. Kalau dia tembus dari 9675 atau 10.000-10.000-nya lucu ya, menuju 11.225. Lalu setelah itu ada PRDA. PRDA cuy, PRDA SL di bawah 7.725 menuju 8.700 ya guys ya. Kalau dia bisa tembus 8275. Lalu setelah itu ada JAST. JAST ya, SL di bawah 194 beli di area 204 menuju 252 ya, bukan 252 51 ya, bukan ya, salah. Nah, terus abis itu ada JAST, ada Mari dan ABA ya tentunya ya guys ya. SL di bawah 444 beli di area 476 menuju 560 ya. Lalu setelah itu ada ABA guys, ABA ya, SL 555 beli di area 610 menuju 700 ya cuy. Lalu setelah itu ada Yellow Bola Mark ya, kayaknya masih saham-sahamnya tuh masih saham goreng-gorengan ya. Tapi kita lihat the following weeks and the next 2 weeks apakah yang big cap mulai merajai ya. Kalau big cap mulai merajai dan nanti gua akan kasih analisanya, then you can have a look. Santai-santai aja guys, jangan terlalu buru-buru untuk ngambil saham-saham yang masih downtrend ya. Oke, ini SL di bawah 270 beli di area 314 menuju 400 ya cuy. Lalu setelah itu ada Bola dan Mark. Bola SL di bawah 835 beli di area 985 menuju 1100 ya. Lalu setelah itu ada Mark Rimac Holding ya guys ya. Marknya beda ya.
Mark Dynamic Indonesia ya cuy. Nah, ini kalau tembus dari 1040 ya, lucu ya, menuju 1190 dan 1200, SL di bawah 940. Lalu setelah itu ada IPCC dan IPCM. Nah, ini cocok untuk di trap. Di trap itu di saat dia menyentuh harga tertentu dengan body candle di area situ, monggo dibeli gitu ya guys ya. Ini sama kalau dia tembus dari 680 bisa menuju 750 dan 830 dengan SL di bawah 600. Yang kedua adalah IPCM cuy. Nah, IPCM ya guys ya, SL di bawah 386, beli di area 418 ya, atau 432, mungkin bisa menuju 488. Dihitung lagi risk rewardnya ya guys ya, jangan sampai kebablasan, oke? Lalu setelah itu ada MBSS. Nah, mulai batuk nih guys, udah ngoceh hampir berapa nih? Setengah jam lebih ya. SL di bawah 590, beli di area SL di bawah 560, beli di area 590 menuju 720. Bagusnya yang ini di copet aja dulu. MBSS udah gue ngomongin dari kapan tahu ya cuy ya. Jadi mungkin kalian bisa ngomong sama seperti gue, yaitu pantat. Bukan bukan ya, pan udah gue bilang. Oke cuy. Nah, lanjut setelah itu ada Esger ya, SL di bawah 314, beli di area 420 menuju 596 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Kin ya guys ya. Ini lagi loncat ya, hati-hati kalau dia koreksi ya. SL di bawah 406, kalau dia mantul di 412 monggo dibeli menuju 462. Lalu setelah itu ada GSMF gitu ya guys ya. Ya benar. Equity Global. Oh ya benar. Ya, ini juga seru ya guys ya. Kalau dia tembus lagi dari 268 monggo dibeli menuju 312 dengan SL di bawah 240 ya cuy. Lalu setelah itu ada Arta. Bukan yang ini Artanya. Ya, Artavest ya, ini juga seru ya guys ya, baru keluar dari breakoutnya. SL di bawah 475, beli di area 545 menuju 630 ya. Lalu setelah itu ada Tech. Nah, nih Tech. Udah lama ya kita nggak ngomong Tech ya. Technya Indo Sterling ya, si Om Botak ya. Botak apa kabar tuh ya? Brave Henley. SL di bawah 3160, beli di area 3460 menuju 4210 cuy. Lalu setelah itu ada NFCX-nya udah ya. Kan udah di atas Om Yusa. Oh ya, BJBR. Nah, ini dia. Ya, gue mau ngomongin mengenai bank-banknya ya. Ini sama nih, BJBR jangan buru-buru guys. Kalau misalnya di atas 1315 bolehlah dibeli menuju 1420 dengan SL di bawah 1260 ya. Lalu setelah itu ada BBRI dan BBCA ya. BBRI dan BBCA juga jangan buru-buru cuy ya, lagi koreksi. Mantul nggak? Kalau dia mantul tembus dari 4080 mungkin bisa ditargetkan ke 4360 atau 4610. SL di bawah 3850. Kalau untuk trade daily ya cuy ya. Kalau misalnya kalian mau weekly, monthly dan segala macam, monggo dilihat-lihat lagi ya. Lalu habis itu ada BBCA. BBCA juga lumayan guys ya. Kalau dia mantul dari 31750 mungkin bisa nyampe ke 33750 ya. Lalu setelah itu ada TNCA-nya udah ya. Udah look ya. Look juga seru kalau tembus dari 244 menuju 294, SL di bawah 222 ya. Lalu ada BBNI juga sama ya guys ya, lagi tes support. Kalau dia mantul tembus dari area 5300 ya menuju 5700 dan 6200 ya. SL kalian taruh di bawah 5075 ya. Oke. Lalu untuk weekly cuy ya, weekly udah berapa lama nih? Oh, masih oke. Weekly, kalau menurut saya, pertama adalah NFCX, juga lucu ya. Ya, tapi harus hati-hati ya, tunggu dulu. Kalau dia koreksi, baru dia diambil. Lalu yang kedua adalah MBSS. Ya,
MBSS juga lumayan ya, beli di area 585, SL di bawah 520 menuju area 710. Bentuknya udah oke nih ya guys ya, tembus dari mangkoknya ya. Kalau besok dia koreksi ya dan dia mantul lagi dalam waktu 2-3 minggu ini, SL di bawah 555 mungkin boleh diambil menuju 700-an ya, 735. Lalu setelah itu ada Bevin cuy. Kalau kalian lihat, gua menganalisanya pakai time frame weekly ya guys ya. Nah, Bevin juga seru ya guys ya. SL di bawah 101 900, beli di area 1075 ya. Lalu setelah itu ada Befik. Befik Bank Victoria cuy ya, SL di bawah 178, beli di area 196 menuju target 266 ya, itu analisa gua. Lalu setelah itu ada DJIK dan CAM. Untuk weekly ya guys ya. Kalau weekly berarti apa? Kalau weekly lo liatnya mingguan. Jangan tiap hari lo liatin ya, mojrot ya. Ibaratnya lo punya pacar ya, punya pacar, lo apelin tuh kan waktu apel, ya kan? Ya, gua nggak tahu ya kalau dulu zamannya waktu apel ya Sabtu atau Jumat gitu ya. Tapi, ya, kalau lo datengin tiap hari, ya kan? Supaya takut dia selingkuh gitu, nggak jalan-jalan ya akhirnya, ya kan? Karena capek orangnya. Nah, jadi mendingan let it go ya, dilihat lagi biar nanti siapa tahu bisa cuan. Nah, dia JIK seperti ini juga sama. Dia udah keluar dari weekly-nya gitu ya, dengan SL di bawah 67 ya, beli di area 88 mungkin bisa nyampe 122 cuy ya. Lalu setelah itu ada CAM ya, ini juga seru ya, tapi dia terkenal nih bahwa dia sering sideways ya, so be careful ya guys ya. Kalau saya sih ya tunggu dia tembus dari 360 ya menuju 432, SL di bawah 278. Oke? So, itu aja guys dari gua. 41 menit aja ya. Lumayan spread gitu ya. Tapi hampir semuanya udah kita ambil. US udah, crypto udah, NFCX, Arto udah, watchlist udah, weekly udah, dan forex ya. Oke? So, minggu depan tentunya ada teman-teman gua yang akan bantuin gua analisa. Please guys ya, give them encouragement ya, jangan sampai negatif ya, karena yang get advantage adalah you, right? You get the analisa, you get the cuan, right? From based on that analisa ya. Jadi itu aja dari gua. Stay safe guys, have a good day, dan selamat Muharram ya. Tapi tanggalnya dirubah ya. Anyway, ya pokoknya selamat liburan tapi stay at the prokes ya. Semoga minggu depan sampai 17 Agustus sampai ke tahun depan IHSG makin membaik dan kita semua bisa dapat cuan ya. All the best guys. Sehat-sehat selalu. Yusha Shah, shining out, tip trader out. Bye bye guys.